seiring bertambahnya usia, menurut aku pasti kayak yang susah itu untuk bisa selalu stay relevant. Karena kan kita mesti kayak selalu bisa update banget sama tren, kita mesti tahu gimana caranya kayak bikin apa yang jadi karya kita ini relate terus sama orang setiap hari. Halo, aku Christy Basil, founder dari @vezo dan by Christy Basil. Now you're watching 35 Female Fashion Frontiers. Jadi pertama kali itu dulu sebenarnya aku cuman kayak terima custom baju-baju biasa aja. Terus gak tahu kenapa sepanjang aku terima gaun itu kan pasti ada ngobrol sama klien, ada interaksi langsung sama mereka. Terus ternyata sepanjang ngobrol sama mereka tuh banyak banget cerita dari mereka yang menarik. Kayak ternyata ada nih yang nikah itu beda agama, ada yang kayak mereka itu sebenarnya peranakan Jawa sama Tionghoa, dan bener-bener banyak banget cerita-cerita lain yang mungkin nemuin pasangan hidup umur 45 tahun. Nah itu sayang banget kayak aku yang dengerin cerita mereka sendiri. Jadi saat itu aku merasa kayaknya menarik banget kalau cerita itu pun bisa dinikmati banyak orang. Jadi akhirnya aku mutusin selama aku bikin gaun itu pasti selalu ada kisah mereka. Dulu sebenarnya aku waktu SD itu aku kayak pernah dibully kayak sekitar 6 tahunan. Jadi aku benar-benar ngerasain kayak nggak enaknya rasanya tuh direndahin orang lain. Nah mungkin dari situ aku jadi orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong karena aku nggak terlalu pede sama diri aku sendiri. Jadi lebih banyak mengkomunikasikan sesuatu itu lewat kayak gambar, jahitan, segala sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan tangan. Terus aku suka mungkin dari karya-karya aku ketika orang responnya positif, dari situ aku belajar aku bisa mengkomunikasikan sesuatu yang ekspresif banget itu lewat karya. Kalau untuk describe aku dan brand aku mungkin lebih ke simple, adaptif, tapi juga meaningful. Karena aku ngerasa kayak aku bukan orang yang bener-bener punya satu detail yang kayak semua orang, semua klien yang datang ke aku harus ngikutin ada detail itu, enggak gitu. Aku lumayan orang yang bisa beradaptasi dengan cerita mereka, jadi cukup variatif. Kalau sekarang kan kita udah banyak banget dikenal di seluruh daerah di Indonesia, jadi kita pengen banget bisa mengembangkan, expand market kita itu secara internasional. Sebenarnya menurut aku kita peduli dengan penampilan kita sendiri itu salah satu cara menghargai diri. Jadi kalau misalkan memang udah jadi habit untuk selalu berpenampilan rapi, untuk selalu presentable, untuk selalu bisa menghargai orang lain dengan selalu rapi ketika kita ketemu orang lain, itu mungkin pastinya ngaruh banget. Karena semakin kita fokus untuk merawat diri kita, menghargai diri kita, dengan kita rajin pakai skincare, perawatan, pastinya kayak itu salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri kita sih.